Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semua? Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini pelajaran tematik kita yaitu kita akan review pelajaran IPS tematik 4A. Nah, untuk review ini, Budi hanya merangkum materinya secara intinya saja ya. Namun untuk lebih jelasnya kalian bisa menyimak video-video yang telah di-share di Edmodo ataupun kalian juga bisa membaca dari buku tematik. Oke, sebelum kita mulai, yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik, untuk review ini di IPS ada 4 materi yang akan kita bahas. Yang pertama tentang keragaman suku bangsa di Indonesia, kemudian sejarah nenek moyang bangsa Indonesia, ada makanan dan tradisi khas dari Indonesia, dan juga tentang keragaman sosial. Yang pertama kita mulai yaitu dengan keragaman suku bangsa di Indonesia. Seperti yang telah kalian ketahui bahwa suku bangsa Indonesia itu ada banyak sekali ya. Di Indonesia sendiri ada sekitar 500 sampai 600-an suku yang ada di Indonesia. Dan semuanya itu tersebar tentunya dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk lebih jelasnya yuk kita cari tahu beberapa nama suku berdasarkan pulau tempat tinggalnya. Oke, yang pertama kita awali dari Pulau Sumatera. Untuk Pulau Sumatera di sini ada suku Aceh, suku Minangkabau, suku Mentawai. Untuk kedua suku ini berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Kemudian ada suku Nias, suku Batak yang keduanya dari Provinsi Sumatera Utara. Kemudian ada suku Komering dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ada suku Lampung dari Provinsi Lampung, kemudian ada contohnya suku Melayu dari Provinsi Riau. Namun demikian masih banyak juga suku lain seperti ada suku Bengkulu, kemudian suku Jambi dan lain sebagainya ya. Next, kita masuk ke Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa ini tidak banyak memang sukunya seperti pulau-pulau lain, dan yang perlu kalian ketahui atau yang misalnya terkenal adalah suku Betawi, kemudian dari Provinsi DKI Jakarta ada suku Jawa, maaf ya ini dulu ya, yang suku Jawa dari Provinsi Jawa Tengah, ada Jawa Timur maupun Yogyakarta, kemudian ada suku Sunda dari Jawa Barat dan Banten, kemudian ini ada suku Madura dari Provinsi Jawa Timur. Dan di Jawa Timur juga terkenal juga dengan suku Tengger yang mereka tinggal di daerah lereng atau sekitaran Gunung Bromo ya. Nah, selain itu ada juga suku Baduy yang berasal dari Banten. Nah, itu dia tadi suku-suku yang ada di Pulau Jawa. Kemudian kita masuk ke Pulau Kalimantan. Di Kalimantan banyak juga sukunya, namun beberapa suku yang terkenal ini ada suku Dayak dari Kalimantan Barat, kemudian ada Banjar, kemudian ada suku Kaya, suku Bukit, suku Katinggan, dan masih banyak lagi juga suku yang lainnya. Next, ke Pulau Sulawesi. Nah, Pulau Sulawesi ini sangat terkenal sekali dengan suku Toraja. Nah, ini suku Toraja, ada juga suku Bugis yang keduanya berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Juga ada suku Makassar yang masuk juga ke Provinsi Sulawesi Selatan asalnya. Kemudian ada suku Talaut, suku Minahasa, suku Gorontalo yang ketiganya berasal dari daerah Provinsi Sulawesi Utara. Next, lanjut yaitu di sekitaran Kepulauan Maluku ada suku Ambon, suku Aru, suku Seram, suku Ternate, suku Tidore. Lanjut ke daerah Provinsi Bali dan Nusa Tenggara. Nah, untuk di Bali sendiri ini ada suku Bali ya, yang aslinya walaupun juga ada bercampur juga suku Jawa, namun yang aslinya adalah suku Bali. Kemudian dari Nusa Tenggara, untuk Nusa Tenggara Barat contohnya ada suku Sasak dan suku Sumba. Sedangkan untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur ada suku Alor, Flores, dan Rote. Next, yang terakhir yaitu dari Pulau Papua. Nah, di Papua banyak sekali nih sukunya, paling banyak diantaranya ada suku Dani, suku Asmat, suku Fakfak,
Biak, Sentani, Yapen, dan masih banyak lagi suku-suku yang lainnya. Nah, itu dia tadi sekilas pembahasan tentang keragaman suku di Indonesia yang tentunya suku-suku yang lain masih bisa kalian cari atau bisa cari referensi lain jika ingin mengetahui suku-suku bangsa lain yang tidak disebutkan di sini ya. Oke, next sekarang kita akan masuk ke sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, asal muasalnya atau nenek moyang bangsa Indonesia ini berasal dari daerah Yunan di Tiongkok Selatan. Mereka datang melalui dua tahap, yaitu Proto Melayu atau Melayu Tua dan yang kedua datang melalui Deutero Melayu. Mereka datang sekitar tahun 500 sampai 5000 sebelum Masehi ya. Nah, kemudian dari kedatangan mereka ini mereka terbentuklah induk suku bangsa yang ada di Indonesia, yaitu suku bangsa Negrito, suku bangsa Wedoid, dan suku Melayu. Nah, ketiga induk suku bangsa inilah yang kemudian melahirkan suku-suku yang sekarang ada di Indonesia. Nah, kenapa sih suku bangsa di Indonesia itu bisa beragam? Kenapa bisa macam-macam? Seperti di Pulau Jawa ada banyak sekali suku. Ternyata mereka itu terjadi atau keragaman itu terjadi karena adanya ras asal ya, karena suku awalnya berbeda, kemudian adanya perbedaan lingkungan geografis tadi seperti yang contohnya di daerah Gunung Bromo itu yang tinggal adalah suku Tengger. Nah, nanti berbeda jika nanti di daerah perkotaan nanti kebanyakan misalnya suku Jawa kalau di daerah Jawa Timur ya. Nah, kemudian ada perbedaan latar belakang sejarah. Nah, ini dipengaruhi juga dengan para pendatang-pendatang di zaman dahulu ya, sehingga menyebabkan adanya percampuran sehingga terbentuklah suku-suku baru. Kemudian ada perbedaan agama dan kepercayaan, dan ini contoh mudahnya bisa kalian lihat di Pulau Bali ya. Mereka suku Bali itu biasanya agamanya atau kepercayaannya yaitu agama Hindu. Next, sekarang tentang makanan dan tradisi. Nah, makanan dan tradisi ini merupakan bagian dari budaya. Nah, sekarang kita akan simak terlebih dahulu untuk untuk tradisi. Nah, tradisi di Indonesia ini banyak sekali sebenarnya, namun ini beberapa contoh yang terkenal seperti tradisi potong jari dari Papua, kemudian ini gigi runcing ya. Tradisi gigi runcing ini dari Kepulauan Mentawai, dan kemudian ada potong gigi di daerah Bali ya, mereka meratakan gigi. Kemudian daerah Bali juga terkenal sekali dengan pembakaran mayat atau upacara ngaben. Juga ada di daerah Sulawesi, yaitu Sulawesi Selatan tepatnya, yaitu upacara penguburan mayat yang kedua atau disebutnya manene ini. Nah, ini adalah mayat yang yang tadinya sudah meninggal, kemudian dia didandanin lagi, kemudian nanti akan dilakukan upacara penguburan kembali. Kemudian di daerah Jawa seperti ada tradisi tedak-siten bagi bayi yang baru lahir, kemudian dia sudah mau bisa jalan, nah itu diadakan upacara seperti ini. Oke, nah untuk makanan tradisional banyak sekali makanan yang sudah kita tahu ya, seperti ada contohnya seperti ada contohnya makanan yang paling terkenal, misalnya ada empek-empek dari Palembang, kemudian ada pika Ambon dari Medan, kemudian ada tempoyak dari Jambi. Nah, untuk dari daerah Pulau Jawa banyak sekali juga, misalnya ada sate Madura, ada gudeg dari Yogyakarta, kemudian ada soto Lamongan, ada cilok, ada cireng yang biasanya dari daerah Jawa Barat. Nah, untuk dari daerah Indonesia Timur seperti ada papeda yang terkenal sekali dari daerah Maluku dan Papua juga. Untuk daerah Papua ada sate ulat, yaitu ulat sagu. Nah, itu salah satu makanan khas juga dari daerah Papua. Nah, banyak sekali makanan tradisional yang sebenarnya ada. Nah, kalian bisa lihat di video yang waktu itu juga pernah di-share. Oke.
Next, tentang keragaman sosial. Nah, keragaman sosial ini maksudnya bagaimana? Bahwa ternyata di Indonesia ini eh, pekerjaan bisa dilihat dari pekerjaannya, bahwa setiap orang itu mempunyai pekerjaan yang tentunya berbeda. Nah, perbedaan ini biasanya dilihat bisa dari letaknya. Misalnya, contohnya untuk orang-orang yang tinggal di daerah pantai, mereka kebanyakan bekerjanya akan menjadi atau bekerja sebagai seorang nelayan atau misalnya sebagai petani garam. Nah, nanti akan berbeda dengan orang yang di daerah perkotaan. Di daerah perkotaan pekerjaannya pasti lebih beragam. Ada yang menjadi dosen, karyawan, pedagang, buruh pabrik, dan lain sebagainya. Nah, nanti untuk misalnya nanti berbeda lagi dengan daerah petani. Untuk di daerah pedesaan biasanya mereka cenderung menjadi seorang petani atau misalnya seorang buruh tapi buruh untuk di daerah pertanian ya, bukan berbeda, bukan buruh pabrik ya. Nah, namun demikian, karena perbedaan-perbedaan tersebut bukan berarti atau bukan menjadi halangan kita untuk hidup rukun. Nah, kita harus saling membantu, saling tolong-menolong ketika memang ada orang yang membutuhkan, ya. Dan tentunya selain itu, sikap tadi tolong-menolong itu juga nantinya pada akhirnya akan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memang diciptakan oleh Allah sudah beragam. Nah, untuk itu dari kecil kalian harus mulai terbiasa untuk menerapkan sikap persatuan dan kesatuan, sikap tolong menolong dengan siapa saja tanpa membedakan suku, budaya, dan juga agama. Oke, nah itu dia tadi review pelajaran IPS. Insya Allah minggu depan kita akan ulangan. Terima kasih sudah menyimak video singkat ini, dan kita akhiri. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise be Allah, the Lord of the world. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih banyak, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.